Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan untuk terkait dengan PPN ya, teman-teman. Oke, untuk kali ini kita akan bahas mengenai faktur pajak ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengusaha kena pajak ya, kemudian juga sudah membahas mengenai dasar pengenaan pajak ya, kemudian juga mengenai objek PPN gitu ya, dan yang paling awal ya di video yang pertama kita sudah membahas mengenai karakteristik PPN ya teman-teman semua. Kali ini kita akan ke faktur pajak. Baik, berbicara faktur pajak, mungkin teman-teman semua sudah pernah ya mendengar atau bahkan sudah pernah yang namanya berinteraksi dengan faktur pajak ya, atau e-faktur ya yang kita kenal. Oke, baik teman-teman semuanya. Berbicara faktur pajak ini tentunya ada yang diatur ya teman-teman ya, ada yang mengaturnya gitu ya di per 03 ya PJ 2022 ya, itu terkait dengan faktur pajak. Oke. Oke, teman-teman sudah pernah ya kita atau mungkin teman-teman semua sudah pernah melihat tentang contoh faktur pajak ya, seperti itu. Oke, kita lihat di sini teman-teman semuanya. Untuk yang mengatur di faktur pajak ini adalah di per 03 garis miring PJ garis miring 2022 ya teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktur pajak terlebih dahulu ya. Nah, apa itu faktur pajak ya? Nah, faktur pajak ini adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak tentunya ya, yang melakukan penyerahan barang kena pajak ya, atau penyerahan jasa kena pajak. Nah, ini diatur di dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN gitu ya. Nah, sekarang ke kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak. Oke, teman-teman semuanya. Jadi di sini tidak semua ya wajib pajak itu harus membuat faktur pajak ya. Nah, jadi di sini ada kewajiban tentunya adalah untuk PKP ya. Jadi untuk PKP itu wajib ya. PKP ini wajib untuk membuat faktur pajak ya. Nah, kemarin Ibu sudah menyampaikan bahwa untuk PKP ini tentunya itu menjadi wajib ya bagi wajib pajak yang memiliki omset itu adalah 4,8 miliar ya per tahun, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya yang wajib pajaknya itu omsetnya adalah di bawah 4,8 itu tidak wajib, tapi dia boleh milih ya, boleh milih untuk mengajukan PKP atau tidak. Nah, di sini ketika dia sudah menjadi PKP, ini wajib membuat faktur pajak ya. Membuat faktur pajak gitu ya, untuk setiap penyerahan ya, setiap penyerahan BKP ya, kemudian juga penyerahan JKP ya, atau juga penyerahan ekspor BKP berwujud ya, atau ekspor BKP tidak berwujud, dan atau ekspor jasa kena pajak di sini ya. Nah, terkait dengan faktur pajak ini tentu harus dibuat pada saat penyerahan ya, pada saat penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP ya. Nah, saat penerimaan pembayaran ya, atau dalam hal penerimaan di sini ya, penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan ya BKP dan atau JKP. Jadi mana yang lebih dulu ya teman-teman? Kalau misalkan yang lebih dulu adalah pembayaran ya, maka kita akan membuat faktur pajak atau saat terutangnya PPN ini adalah saat pembayaran ya, saat pembayaran. Nah, tapi kalau misalkan yang lebih dulu adalah saat penyerahan, maka kita akan membuat faktur pajak berdasarkan saat penyerahan.
gitu ya. Nah, saat penerimaan pembayaran termin ini ya dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan. Jadi pada saat termin itu berarti ada yang termin 1, termin 2 atau yang melakukan DP gitu ya. Nah, ini itu juga bisa dilakukan kita proses pembuatan faktur pajak. Jadi saat penerimaan pembayaran termin. Kemudian saat ekspor BKP berwujud ya, BKP tidak berwujud ya dan atau ekspor jasa kena pajak ya atau saat lain ya teman-teman yang diatur berdasarkan PMK tersendiri ya. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan tersendiri yang mengatur kondisi demikian gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa saat penerbitan faktur pajak ini adalah mana yang lebih dulu antara penyerahan atau pembayaran. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah faktur pajak ini, gitu ya. Itu bisa dibuat faktur pajak gabungan juga, teman-teman ya. Nanti kita akan bahas mengenai faktur pajak gabungan ya. Kemudian juga ada faktur pajak di mana ada dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak ya. Dan juga faktur pajak khusus oleh PKP Retail untuk OP pemegang paspor luar negeri. Nah, atau juga faktur pajak PKP ya pengusaha kena pajak pedagang eceran di sini ya. Nah, tentu teman-teman harus memahami dan mengetahuinya bahwa faktur pajak ini gitu ya, itu berbentuk elektronik kalau sekarang ya, bahkan sudah tidak menggunakan tanda tangan basah ya, karena sudah menggunakan tanda tangan elektronik ya di dalam faktur pajak tersebut. Jadi tidak perlu ditandatangan satu persatu gitu ya. Nah, kemudian itu dibuat dan diunggah menggunakan aplikasi dari DJP. Ya, jadi sudah ada aplikasi khusus teman-teman semua ya, aplikasi e-faktur ya untuk proses kita pembuatan faktur pajak dan pelaporannya pun sudah ada di webpage ya, webpage e-faktur. Jadi sudah ada webpage khusus ya untuk pelaporan daripada PPN ini. Nah, jadi kita tidak membuat faktur pajak secara manual. Nah, ini tentunya diatur dalam pasal 73 ya, ayat 1 PMK 18 ya, garis miring PMK 03 tahun 2021. Oke, di sini teman-teman semua yang belum pernah melihat seperti apa faktur pajak bisa lihat di dalam slide yang Ibu tampilkan ya. Di sini terlihat ada gambar atau foto faktur pajak teman-teman. Di sini ada barcode ya juga. Nah, di sini juga tidak ada tanda tangan basah ya karena sudah ditandatangan elektronik. Teman-teman bisa lihat di panah yang pertama ini adalah mengarah kepada kode dan nomor seri faktur pajak ya. Nah, kode dan nomor seri faktur pajak ini teman-teman semua, ini kita tidak membuat urutan tersendiri ya, tapi kita mendapatkan langsung dari Direktorat Jenderal Pajak ya dengan meminta nomor seri faktur pajak yang bisa kita akses di web Innova ya. Innova itu untuk pengambilan kita terkait dengan permintaan faktur pajak. Nah, kemudian di panah selanjutnya di sini adalah ada nama, alamat, dan NPWP. Nah, ini tentu saja, ini secara otomatis sistem ini adalah identitas penjual ya, PKP ya. Nama, alamat, NPWP ini harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, artinya yang memang terdaftar ya di sistem DJP ya. Oke, kemudian di panah yang ketiga, teman-teman semua, ini adalah identitas pembeli ya, nama, alamat, NPWP, NIK, nomor paspor ya. Nah, jadi kalau memang tidak atau belum memiliki NPWP ini boleh menggunakan nomor induk KTP ya, nomor induk KTP elektronik ya teman-teman semua. Nah, kemudian di sini di panah yang selanjutnya adalah ini ya teman-teman berisi jenis barang ya atau jasa. Kemudian juga jumlah harga jual ya. Jadi posisinya nih di sini teman-teman harga jual atau bisa juga penggantian ya. Nah, kemudian kalau ada diskon atau potongan harga, nah di sini kita cantumkan ya, teman-teman. Kemudian kalau ada uang muka ya, kalau yang sebelumnya sudah ada pembayaran uang muka ya. Nah, kemudian juga di sini adalah dasar pengenaan pajak. Nah, ini ya, kalau sekarang tarifnya adalah sudah 11% ya, teman-teman. Ini adalah foto hasil screenshot contoh faktur pajak di tahun sebelum tarif naik ya menjadi 11% ya. Ini 10%.
Kemudian di sini adalah tanggal pembuatan faktur pajak tadi yang sudah saya informasikan teman-teman semua ya, mana yang lebih dulu antara penyerahan dengan pembayaran gitu. Jadi disesuaikan dengan kondisi aturan tadi ya. Kemudian juga di sini Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh nomor seri faktur pajak ya. Nah, jadi di sini teman-teman semua tidak perlu membutuhkan tanda tangan elektronik tentunya ya, dan semua faktur pajak yang sudah di-approve ya oleh wajib pajak dalam proses pembuatan faktur pajak ini nanti akan muncul barcode di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini itu faktur penjualan ya, ini juga dapat difungsikan sebagai faktur pajak sepanjang tetap memuat keterangan di atas ya. Jadi kalau ada keterangan ini semua gitu ya. Nah, kemudian PKP diperbolehkan mencetak e-faktur di atas kertas yang disediakan khusus, misalnya kertas berlogo perusahaan menggunakan kepala surat perusahaan dan lain-lain. Ini juga diperbolehkan ya ketika memang WP yang sudah PKP tersebut memang akan mencetak fisik ya yang diminta oleh konsumen biasanya ya. Kadang konsumen ingin mendapatkan faktur pajak fisik gitu ya. Ini boleh dicetak menggunakan logo perusahaan juga boleh ya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan kode ya, kode transaksi dalam faktur pajak. Nah, teman-teman semua, berbicara kode seri ya, kode nomor seri faktur pajak tadi Ibu sudah menyampaikan ya bahwa ini adalah nomor seri yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi WPPKP ini tidak membuat nomor urut sendiri ya, manual itu tidak ya. Tetapi memang dia itu adalah menggunakan nomor seri yang memang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengusaha kena pajak ya. Nah, NSP ini dikeluarkan secara resmi melalui mekanisme khusus ya, penomoran faktur pajak. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk nomor serinya seperti apa. Kawan semua, kita nanti akan lanjutkan mengenai faktur pajak di video selanjutnya ya teman-teman. Tadi kita sudah sampai di kode nomor seri pajak ya. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.